Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Silvi Septianingrum dari Universitas Negeri Semarang, jurusan Akuntansi dengan NIM 7211419025. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar sistem informasi manajemen. Selanjutnya, pengertian dari sistem informasi dan manajemen. Di sini teman-teman udah tahu belum apa sih itu sistem informasi dan manajemen? Apa ya? Ya, jadi sistem itu adalah sekumpulan dari beberapa komponen yang terdiri dari beberapa elemen yang dapat berwujud benda maupun metode yang saling berhubungan. Informasi adalah data atau fakta yang nantinya tuh diproses menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. Sedangkan manajemen adalah perencanaan koordinasi atau pengelolaan sumber daya yang nantinya dapat mencapai sesuatu yang efisien dan efektif. Selanjutnya, penjelasan untuk sistem informasi manajemen. Jadi, sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan yang merupakan bagian dari pengendalian internal yang meliputi pemanfaatan manusia, teknologi, dokumen, dan prosedur oleh akuntansi manajemen. Jadi, tujuan dari SIM ini adalah untuk memecahkan masalah di suatu bisnis, seperti biaya produk, layanan, dan strategi bisnis. Selanjutnya, penggunaan piranti lunak untuk menghasilkan informasi dari SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama, piranti lunak pembuat laporan. Sistem ini menghasilkan laporan berkala dan laporan khusus. Sistem ini memiliki fitur yang cepat untuk membuat laporan sebagai respon dari permintaan akan informasi tertentu. Yang kedua, model matematis. Model ini menghasilkan informasi sebagai hasil dari simulasi atas operasi perusahaan. Model matematis ini dapat menggunakan semua jenis bahasa pemrograman. Output informasi diharapkan dapat membantu dalam pemecahan masalah yang tujuannya untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, konsep-konsep sistem informasi manajemen. Yang pertama, konsep informasi. Di dalam sistem informasi manajemen ini menghasilkan informasi dari data yang mentah, kemudian diolah dan diproses menjadi informasi yang berguna. Yang kedua, konsep manusia. Manusia memiliki peran atau pihak yang merancang, mengoperasikan, dan mendapatkan manfaat dari informasi yang dihasilkan. Yang ketiga, konsep sistem. Subsistem dari SIM ini memiliki tugas untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyempurnakan data menjadi informasi. Yang keempat, konsep organisasi manajemen. Di dalam setiap perusahaan, pastinya akan membentuk organisasi manajemen yang nantinya dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan operasional perusahaan. Yang kelima, konsep pengambilan keputusan. Dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan ini menggunakan informasi yang dihasilkan dari sistem informasi manajemen. Selanjutnya, fungsi dari sistem informasi manajemen. Yang pertama, membantu manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada seluruh departemen. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas data yang akurat dan tepat waktu. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya di dalam suatu organisasi. Yang keempat, meningkatkan sumber daya manusia. Selanjutnya, manfaat dari sistem informasi manajemen. Yang pertama, dapat mengantisipasi dan memahami peluang ekonomis dari sistem informasi yang menggunakan teknologi informasi baru. Yang kedua, dapat meningkatkan kualitas dan keterampilan sumber daya manusia. Yang ketiga, dapat mengembangkan perencanaan yang lebih maksimal dan lebih efektif. Selanjutnya, tingkat-tingkat manajemen. Yang pertama, manajemen puncak, seperti CEO, GM, dan presiden direksi. Yang kedua, manajemen tingkat menengah, seperti kepala divisi, direktur produk, dan regional. Yang ketiga,
manajer tingkat rendah, seperti penyelia, kepala departemen, dan pimpinan proyek. Selanjutnya, peranan manajerial menurut Mintzberg. Yang pertama, peranan interpersonal yang terdiri dari figur pimpinan, dan hubungan. Yang kedua, peranan informasional yang terdiri dari monitor, diseminator, dan juru bicara. Yang ketiga, peranan keputusan yang terdiri dari wirausaha, penanganan gangguan, pengalokasian sumber daya, dan negosiator. Selanjutnya yaitu tahap-tahap pemecahan masalah. Yang pertama, aktivitas intelijen, yaitu mencari kondisi yang memerlukan solusi lingkungan. Yang kedua, aktivitas perancangan, yaitu mengumpulkan, mengembangkan, dan menganalisis tindakan-tindakan atau kemungkinan-kemungkinan tindakan. Yang ketiga, yaitu aktivitas pemilihan, yaitu memilih salah satu tindakan dari berbagai tindakan yang ada. Yang keempat, aktivitas peninjauan, yaitu menilai pilihan-pilihan masa lalu. Selanjutnya, contoh-contoh dari sistem informasi manajemen. Yang pertama ada SCM. SCM ini adalah sistem yang lebih terfokus kepada ketersediaan atau suplai bahan baku yang ada di dalam perusahaan. Yang kedua ada OAS. OAS ini dapat mengintegrasikan seluruh server yang ada di dalam perusahaan. Yang ketiga, ERP. ERP ini dapat membantu pihak manajemen untuk melakukan pengawasan dan pengelolaan semua unit yang ada di dalam perusahaan. Yang keempat yaitu IMS, yaitu dapat membantu penggunanya untuk mencari informasi. Selanjutnya, kesimpulannya adalah di dalam bisnis, sistem informasi manajemen digunakan untuk mendukung proses operasional, evaluasi, dan teknik informasi. Di dalam sistem ini digunakan untuk memindahkan data dan mengelola informasi yang dihasilkan. Di dalam sistem informasi manajemen ini diharapkan dapat membantu organisasi perusahaan untuk menjadi lebih baik. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.